Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Nah, sebelum kita ngobrol lagi, kita kasih kesempatan buat para yang hadir di sini dari ISIP. Ya, nih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. bertanya sama Mas Ikdam. Mas Ikdam kan sebagai Ketua Disabilities Youth Center Indonesia ya. Nah, apa sih yang Mas Ikdam bawa dalam forum disabilitas tersebut di nasional maupun internasional? Karena kan pasti melibatkan para pemimpin dunia ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Apa yang disuarakan? Langsung jawab ya. Yes. Oke, jadi ya alhamdulillah sekarang saya Ketua Umum Nasional dari Disability Youth Center Indonesia. Jadi Disability Youth Center Indonesia adalah organisasi anak muda penyandang disabilitas, baik netra, tuli, kursi roda, usia 16 sampai 25, yang mana kita eksis di Indonesia untuk mempromote, advocate the right of people with disabilities in Indonesia, especially in education, employment, and accessibilities. Jadi ketika saya pergi keluar, saya menceritakan seperti apa sih keadaan teman-teman disabilitas di Indonesia. Yang maaf, yang sampai sekarang ini hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia belum diberikan oleh Indonesia sendiri. Bahwa seperti kita tahu bahwa jumlah penduduk dengan disabilitas di Indonesia itu hampir dari 30 juta. Bayangin kalau saya bikin partai, saya presidennya sekarang. Iya kan? Iya. Iya, Yes. lebih dari satu kursi itu. Iya, bukan hanya kita hanya diperhatikan ketika pemilu saja. Setelah Oke. pemilu, say goodbye mereka. Itu pun belum tentu kalau bisa aksesibilitas untuk pencoblosannya dipersiapkan kan? Iya. Yes, ya. Jadi itulah yang saya bawa ke Afrika, ke Korea, bahkan di Eropa. Saya menceritakan keadaan teman-teman di sini. Dengan report saya ke forum-forum internasional, mereka menyampaikan langsung ke UN, United Nations. And then dari United Nations lah kita mendapatkan harapan besar. Karena Indonesia akan di-pressure, akan ditekan oleh United Nations untuk lebih memperhatikan lagi teman-teman disabilitas di Indonesia. Karena menurut saya, di luar negeri itu, international, teman-teman disabilitas itu adalah suatu anugerah, suatu prestasi. Tapi kalau di Indonesia kita diperhatikan. Untuk diingat, disabilitas itu kalau diperhatikan di Indonesia itu bisa menjadi sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan, sebuah prestasi. Tapi kalau kita ditinggalkan, kita akan menjadi musibah bagi negara ini. Mohon maaf, dulu kereta api itu tidak ada akses sama sekali. Alhamdulillah adanya Gus Dur itu kemudian dimudahkan Aksesibilitas untuk untuk penyandang akses itu. disabilitas. Itu pun juga hanya di tujuan yang pernah dikunjungi Gus Dur. Kalau yang di luar itu juga enggak sama sekali. Barangkali itu yang diperjuangkan juga oleh Mas Sikdam ya, terkait dengan accessibility. Kita akses. Karena Oke. untuk kereta aja saya mungkin 3 bulan lalu saya ada korbannya. 3 bulan lalu ketika saya mengajar perjalanan dari Tanah Abang ke Tangerang, saya jatuh dari kereta, saya bed rest 2 bulan. Saya tidak bisa bekerja. Saya double disabilitas. Yang tadi tidak bisa melihat, tidak bisa menggerakkan tangan saya. Itulah kejamnya negeri terhadap teman-teman Oke. disabilitas. Saat ini perlu diketahui, saya sedang bekerja dan menyelesaikan rancangan undang-undang disabilitas, which is we are talking about the accessibility for them. Jadi barangkali salah satu yang kami perjuangkan sebagai anggota dewan yang mewakili masyarakat yang memilih kami adalah bagaimana mereka bisa mengakses dengan mudah pelayanan umum terkait dengan semua ya, gedung, sekolah, fasilitas umum, transportasi, lalu kemudian juga sekolah yang inklusif, not eksklusif, lalu kemudian tempat pariwisata, olahraga dan sebagainya supaya mereka juga masih bisa berprestasi di bidangnya masing-masing dan menunjukkan bakatnya mereka masing-masing. Kalau Mas Subro, ini Mas Subro pernah nanya nggak sih mungkin ke orang tua ataupun Mah bisa nggak sih saya mungkin masih bisa atau nanya ke dokter masih memungkinkan untuk bisa melihat atau tidak dengan sekarang ini teknologi begitu canggihnya? Ya waktu itu ya sempat saya nanya, terus kebetulan juga ada yang ngasih tahu apa namanya ada operasi mata kan gitu ya, bukan donor, operasi mata. Terus ya coba-coba gitu, mudah-mudahan walaupun satu juga kan gak masalah, yang penting kan bisa lihat dunia kan gitu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain gitu. Mungkin kata Allah, udah kamu tetap keadaan seperti itu aja. Nanti aku akan memberikan yang lain, yang terbaik untuk kamu kan gitu. Jadi begitu saya coba ke dokter, udah nggak bisa karena lensanya udah rusak, udah hancur kan gitu. Kalau donor pernah ditawarin? Donor saya belum pernah. Zaman Nabi Musa itu pernah terjadi, melihat Nabi Musa dengan mindsetnya sendiri. Ternyata Allah itu nggak
nggak adil dong. Mosok yang lain bisa berenang di tengah-tengah, ada orang yang buta hanya di pinggir saja. Kemudian Allah tunjukkan bahwa orang yang di pinggir itu banyak manfaatnya dan banyak memberitahu segala macam kondisi banjir yang datang segala macam karena dia lebih peka. Orang-orang yang tidak bisa melihat itu jauh lebih peka daripada orang. Jangan salah ya, saya itu suka pijit, suka bersinggungan dengan orang-orang yang tunanetra. ya, di Jogja ada namanya apa? Ikatan Tunanetra itu, ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia itu, ketuanya kebetulan juga S2 itu juga bisa bedakan antara uang yang dia nggak bisa ditipu loh, uang 100-an ribu dikasih puluhan ribu juga, dia lebih tahu daripada orang itu, orang yang normal dalam satu sisi. Tapi sisi lain ternyata Nabi Musa ditunjukkan ini lebih baik, begitu tolong dimelekkan, ternyata dimelekkan ada sifat yang muncul. Ada rasa dendam. Setelah dia melek, bisa renang di tengah, yang di renang-renang di tengah itu malah ditenggelam-tenggelaman. Rasain sekarang saya sudah itu. Maka Nabi Musa mengatakan, oh ternyata orang ini lebih baik buta waktu itu. Ini saya tidak untuk mengadjust bahwa nanti kalau melek menjadi lebih baik, lebih jelek, bukan. Tetapi ada kalanya satu kebaikan Allah munculkan dalam kondisi orang yang berbeda-beda. Okay. Artinya bahwa ada seorang nggak jadi sesuatu, bukan berarti itu menjadi gagal dalam hidupnya. Betul. Allah yang lebih tahu siapkah atau tidak siapkah kita untuk menerima apapun dalam yang Allah cerita yang panjang, seolah-olah kita berharap mendapatkan bunga yang bagus dengan kupu-kupu yang bagus, tetapi dikasihkan bunga yang berduri dan banyak ulatnya. Tapi next time, ulat yang menjijikkan itu menjadi kupu-kupu yang sangat indah, dan pohon yang berduri itu mengeluarkan bunga yang indah. Artinya ulat yang sekarang akan menjadi kupu-kupu yang indah pada masanya. Tapi kadang begini Ustaz, ya orang seperti kita ini ya Mas ya, kadang jadi hinaan orang kan gitu. Oke, nanti selain satu ini diceritakan pengalaman penghinaan apa yang pernah Anda rasakan berdua ya. Tapi sama kami dicerita hati karena setiap cerita berkesan di hati.